Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Sa'adatul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh ting lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk. Khususipun yang pertama Sekretaris PDM Bapak Mursyid Arifin ingkang kula hormati, Bapak Abdul Khalik ingkang dados pengantar acara dan juga sesepuh ing PDM Nganjuk, serta seluruh pimpinan dan pengurus ting pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk ingkang kula hormati, Ibunda Aisyah beserta jajaranipun, juga khususipun juga sahabat kula Mas Gus Saiful kalih Gus Ainun Najib, Gus Darji inggih, terus dan juga para gawagis lentunipun serta para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Pertama sekali, kurang ini full bahasa Indonesia atau campuran ya? Campuran bahasa Indonesia mawon nggih? Nggih. Kurang kali bahasa Jawa kadang-kadang ketelesut kula kuwatos niku. Napa kok kasar men gitu, panturan biasa kasar. Kalau tak supados selamat bahasa Indonesia mawon. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini, pagi ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan untuk kita, yaitu hadir bersama di majelis yang insya Allah diberkahi Allah. Kita percaya dan karena itu kita kemudian bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena tanpa ma'unah Allah, tanpa inayah Allah, tanpa pertolongan dan juga bantuan Allah, kekuatan dari Allah, kita insya Allah tidak akan bisa hadir di majelis ini. Mungkin kita sehat, tapi Allah memberikan rasa malas di hati kita, nggak bisa datang. Kita diparingi nikmat sakit, kita juga mungkin tidak bisa hadir di sini. Tapi alhamdulillah nikmat Allah berupa inayah, berupa ma'unah, kekuatan, kesempatan, akhirnya kita insya Allah bisa hadir di majelis yang barokah ini. Karena itu sebagai orang yang beriman, yang nantinya berbeda dengan orang yang tidak beriman atau memilih beriman dan tidak beriman, itu rasa syukurnya didahulukan. Karena itu pernah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apa yang perlu didahulukan, istighfar atau bersyukur?
Beliau kemudian berpendapat berdasarkan pada surah An-Nasr, maka yang didahulukan adalah tasbih mensucikan Allah, yang didahulukan itu alhamdulillah, baru kemudian istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua kalinya, dan ini bukan formalitas pidato, karena biasanya setelah bersyukur itu sholawat dan salam. Ini bukan formalitas pidato, tapi juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah, bahwa kita patut mengucapkan, mengkhidmahkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena diutusnya beliau kita jadi mengenal Islam. Dengan diutusnya beliau kita menjadi orang yang beriman. Dan firman Allah Ta'ala menegaskan bahwa nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita di samping nikmat iman Islam, yang mengiringinya adalah nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Niki ndamel lam takkid mun sewu Mas Najib kalih Mas Saiful. Ndamel lam kalih qad, dua huruf takkid disambungkan, disebutkan sekaligus. Biasanya dengan fi'il madhi niku maknanya masya Allah, niku takkid kuadrat, takkid murakkab. Laqad manallahu, sungguh Allah telah menganugerahkan. Napa niku? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang nabi di antara mereka, dari kalangan mereka sendiri. Nggih menika di kalangan orang-orang Arab yang memilih kemudian nanti beriman. Napa tugasnya nabi? Yatslu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan kemudian menyucikan hati kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan kemudian mengajarkan Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, hadis-hadisnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka itu termasuk orang yang sesat. Jadi sungguh kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah itu juga bentuk dari bagian rasa syukur kita kepada Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tema kita setelah kami diskusikan dengan Ustaz Abdul Khalik, inggih menika tauhid sebagai ideologi dan adab. Kula rasa niki penting, dan kula kemudian setuju dengan tema itu dan menegaskan kembali dengan judul tema itu. Amargi napa? Karena tauhid itu khasnya Muhammadiyah sebenarnya. Dan implementasi tauhid dalam bentuk adab itu juga bagian dari khasnya Muhammadiyah. Adab dalam pengertian luas tentu saja. Nah, untuk mengawali tema ini saya mungkin mau cerita saja dulu. Cerita tahun 2002 pas kula waktu itu jadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kami kedatangan tamu 10 anak muda berwajah Chinese, nuwun sewu, orang Indonesia, belajarnya ke Wisconsin University di Amerika. Lalu datang ke kami dan kemudian ingin diskusi dengan pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan itu Pak Din yang di Jakarta, Pak Syafi'i Ma'arif almarhum di Jogja. Tapi karena di Jakarta, jadi yang menerima adalah Pak Din. Nah, saya diminta mendampingi beliau, yang terus pada akhirnya
kami ditinggal oleh Pak Din untuk berdiskusi sama anak-anak muda yang kuliah di Wisconsin University. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan nih menurut Pulau kok sangat penting untuk kita diskusikan hari ini. Kata mereka, apa sih yang menggerakkan Muhammadiyah? Kok bisa Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai sekarang ini? Nilai-nilai apa yang membuat Muhammadiyah bisa bertahan dan besar sampai hari ini? Aset Muhammadiyah itu diperkirakan 22 triliun, melampaui semua pengusaha besar dikumpulkan jadi satu. Nah, tapi memang itu punya organisasi. Tapi kayanya sekali Muhammadiyah. Dalam diskusi itu kami menjawab bahwa yang menggerakkan kami itu nilai-nilai tauhid yang didaraskan pada nilai-nilai tauhid dan tajdid. Didaraskan pada nilai-nilai Islam berkemajuan yang ditunjukkan dengan tajdid dan kekuatan nilai, energi nilai yang didasarkan pada tauhid. Nah, mereka kejar. Apakah orang yang bertauhid itu pasti mengamalkan syariat? Dan orang yang mengamalkan syariat itu mesti teroris? Saya kemudian menjawab dengan agak bercanda, ya mengamalkan syariat tapi bukan teroris, karena kami bukan teror. Kemudian setelah itu kami jelaskan dengan serius bahwa syariat dan teroris itu sesuatu yang tidak sama, bahkan bertolak belakang. Karena tauhid itu sejatinya komitmen kebaikan, komitmen kita kepada yang maha menciptakan, komitmen kita kepada nilai-nilai yang sudah digariskan oleh yang maha menciptakan, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang dibawa dan kemudian dikandung dalam risalah kenabian yang dibawa oleh utusan bernama Muhammad Rasulullah SAW. Mereka masih manggut-manggut tapi kados masih ragu, apa benar orang yang bertauhid itu kemudian seperti itu? Jangan-jangan itu hanya kamuflase. Kemudian mereka bertanya, apakah tauhid yang Anda jelaskan itu retorika atau benar-benar? Lo nanti panas sering ditanya begitu. Kok cek nemenin? Aku nggak pernah tahu sejarah Indonesia atau bagaimana? Tapi kalau tetap menjawab, retorika sebagai bagian dari logika, iya, karena tauhid itu logis. Tauhid itu kami yakini sebagai sesuatu yang masuk akal, bukan sesuatu yang mistik, apalagi penuh dengan perdukunan. Jadi tauhid itu sangat logis. Nah, mereka kemudian bertanya, apa logikanya? Nah, kalau kemudian mengatakan gini, sederhana saja. Apakah ketika Anda yakin pada sesuatu, Anda itu menolak keyakinan Anda atau justru melaksanakan keyakinan Anda? Jawaban mereka positif. Iya, saya melaksanakan keyakinan saya. Terus keyakinan itu pakai apa bahasanya? Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. Saya bilang begitu. Terus mereka mengatakan, oh ya, I believe. Nah, believe itu iman kan? Ya, iman. Iman itu kaitannya sama apa? Sama Tuhan. Nah, dalam agama kami, keyakinan sama Tuhan itu adalah tauhid. Jadi tauhid itu sangat logis. Nah, selesai di sini, maka kemudian kami bubar. Nah, nopo dari cerita ini? Dari cerita ini memang kita itu kalau mau bergerak tanpa tauhid, tanpa ideologi, maka kita nggak akan sampai-sampai.
Kalau kita mau ke Nganjuk, kalau dalu saya berangkat ke Nganjuk, buatan yakin ke Nganjuk, maka saya nggak akan nyampe Nganjuk. Apalagi kemudian di tengah jalan ada disorientasi bahwa Nganjuk itu arahnya ke timur misalnya. Wah, malah nyampe Bali saya, malah pulang ke Jember saya, tidak nyampe Nganjuk. Tapi alhamdulillah karena saya yakin Nganjuk itu arahnya ke sana, saya terus berangkat dan kemudian dengan keyakinan ini kalau amalkan, maka ideologi itu membantu saya untuk nyampe pada tujuan. Itulah yang disebut bahwa tauhid itu sebagai ideologi. Ideologi itu keyakinan. Dan karena itu ideologi sangat jauh beda dengan terorisme. Tauhid sebagai ideologi sangat jauh dari nilai-nilai yang buruk. Karena apa? Karena tauhid itu komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya bahwa kalimat tauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nun sewu kula badhe kutip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki syekhnya Ibnu Taimiyah. Panjenengan kalau membaca buku-bukunya Ibnu Taimiyah, beliau mengutip dan mengatakan Syekhuna, dan itu terkait dengan tazkiyatun nafas, maka yang dimaksud Syekhuna itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau menyangkut fikih, biasanya itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau pada cerita sedikit aja tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, supaya ulama ini meskipun di kalangan beberapa masyarakat sangat diidolakan, memang boleh kita mengidolakan seseorang dalam pengertian ilmunya, kita ingin menirunya dalam kewaroannya menjalankan syariat Islam, ini nggih sae. Nah, apa yang dimaksudkan dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terkait dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Yang pertama adalah kalau panjenengan tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niku masing-masing dua tauhid, ini tauhid ilahiyah dan tauhid nabawiyah, masing-masing hurufnya niku 12. Monggo kita buktikan. Lam, la, lam, lam alif ya. La ilaha alif lam ha, illa alif lam alif 8. Allah itu sekawan alif lam lam ha, terus 12. Kemudian Muhammadur Rasulullah mim ha mim dal ra sin waw lam 8. Kemudian Allahnya 4, terus 12 tambah 12. 12 tambah 12 ini 24. Terus beliau kemudian beliau mengarang satu kitab judulnya Sirrul Asrar, rahasia di atas rahasia, yang isinya 24 bab. Beliau mengatakan tauhid itu harus 24 jam. Bertauhid itu enggak boleh sejam yang lalu bertauhid, sejam kemudian tidak bertauhid. Semenit yang lalu bertauhid, semenit kemudian boten. Nah, seperti itu bahaya. Makanya kita nggak nyampe-nyampe. Karena tauhidnya sejam yang lalu tauhid, sejam kemudian boten. Jadi karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku jumlahnya 24, maka kita harus bertauhid 24 jam. Dan tauhid yang 24 jam ini harus ditunjukkan dengan komitmen kita. Komitmen apa? Komitmen bahwa kita itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu adalah maha kebaikan. Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat bahkan dengan urat leher kita, yang kadang-kadang kita sendiri nggak bisa melihatnya. Tapi nafas kita berangkat dari sini. Nek ini putus, masya Allah, mati kita. Jadi seandainya kita menyadari bahwa tauhid itu sebagai energi hidup kita, energi jiwa kita, energi kebaikan kita, energi yang sangat dekat dengan urat leher kita,
maka kita tidak akan pernah melakukan keburukan. Karena itu tauhid sebagai ideologi mangke wonten kaitannya dengan adab. Karena seorang yang bertauhid tidak akan pernah melakukan keburukan, apalagi sampai kebom, apalagi sampai menyakiti orang lain, membunuh orang lain, gak bakalan mungkin. Karena itu Muhammadiyah dengan ideologi tauhidnya, ideologi purifikasinya, ideologi pemurnian tauhid ingin mengatakan bahwa tauhid kami adalah tauhid kebaikan, tauhid kami adalah tauhid kemajuan, tauhid kami sebagai ideologi adalah tauhid yang membuat energi kita untuk mengerjakan kebaikan tidak akan pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Itu artinya komitmen kita kepada kebaikan tidak akan pernah berhenti sampai ajal menjemput kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, terus komitmen tauhid itu penting sekali sebagai ideologi. Apa yang perlu kita pelajari berikutnya di samping yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Niku kan damel lam nafi. Lam nafi itu lam negasi, lam tidak. La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan yang pertama ini Tuhan keburukan. Yang keburukan itu bisa saja dari kita, dari komunitas kita, dari area-area di mana kita tinggal atau dimanapun itu. Maka yang keburukan-keburukan ini kita nafikan. Setelah itu kita komitmen illallah, selain Allah yang maha baik. Nah, ting lafaz berikutnya ini ada lafaz Allah. Para mufassir dari sisi bahasa niku menyebutkan Allah niku asalnya dari alaha. Sanes aloha ya. Aloha benten malih. Alaha. Alaha niku wonten 3 artinya. Pertama, sesuatu yang kita tunduk kepadanya. Jadi alaha itu yang maha menundukkan. Kemudian yang kedua, alaha itu sesuatu yang kita pasrah kepadanya. Terus pasrah. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang kita kalau mengikutinya maka kita akan selamat karena dia maha baik. Allah. Kemudian diparingi lam ma'rifah, alif lam ma'rifah, maka menjadi Allah. Yang menarik lafaz Allah ini kalau dipreteli satu-satu, dipreteli setenggal-setenggal, itu tetap menyatakan komitmen kita kepada Allah. Allah kita hilangkan alifnya, maka menjadi cara bacanya lillah. Kalau tadi Allah, kita komitmen sama Allah. Kita buang alifnya menjadi lillah cara bacanya. Berarti kita niku mengakui semuanya punya Allah. Lillah. Kemudian dihapus lagi lamnya, dibuang lagi lamnya, menjadi lahu, tetap punyanya Allah. Lamnya dibuang, niku menjadi hu. Hu niku singkatan dari huwa, dia. Niku Gusti Allah. Hunya hilang. Apakah sesuatu yang hilang dari pandangan dohir kita secara batin hilang? Boten tentu. Bahkan sesuatu yang dohir pun bisa saja nopo, bisa saja karena nggak kelihatan saja, karena terhijabi oleh sesuatu. Padahal sejatinya tetap ada. Nah, maka meskipun tidak terlihat, maka ting Asmaul Husna Allah niku disebut dengan Al-Zahir wal Batin. Allah niku maha zahir, maha batin. Zahir bagi orang yang mungkin mampu melihat Allah atau menyadari kehadiran Allah dalam kebaikan-kebaikannya. Atau Allah maha batin, tidak terlihat karena memang Allah bersemayam di tempat. Nah, kalau kita mengatakan bersemayam di tempat ini, para
ahli kalam mangke beda pendapat. Nah, supados kula mboten dimarahi ahli kalam, kula ngeten mawon bahwa Allah itu la kaifa, tidak bisa dibigamanakan dan juga tidak bisa ditempatkan dimanapun. Nah, karena itu kita yakini Allah niku pasti maha baik, dan dengan kebaikan Allah kita kemudian bisa menggerakkan apapun yang kita harus gerakkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, dados sebagai ideologi tauhid ini adalah orientasi keyakinan kita. Sekali lagi, kalau kita tidak yakin oleh sesuatu, maka kita itu pasti tidak akan nyampe kepada tujuan kita. Wonten sing ngendikan ya, tapi kadang-kadang kita beriman itu capek. Napa nggih, beriman itu capek? Mboten nggih. Tapi wonten Bu, orang beriman itu capek. Nah, kalau ada yang konsultasi seperti itu, saya biasanya mengatakan boleh berhenti sejenak. Oh, berhenti sejenak gimana? Napa mboten sholat? Oh nggih, tetap sholat. Tapi biasanya sholatnya kusuk, nggih pun sak kersone mawon, yang penting tetap sholat. Mau Quran males kadang-kadang. Nah niku pripun? Apakah itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya capek dalam beriman? Jangan-jangan iya. Nah, karena itu bolehlah berhenti sejenak. Tapi kalaupun berhenti sejenak, jangan sampai balik arah. Kita mau menuju Nganjuk, balik arah di tengah jalan karena kita capek, nggak bakalan nyampe Nganjuk. Karena itu orang yang yakin aslinya boleh berhenti sejenak, tapi tidak boleh untuk balik arah. Karena nggak boleh balik arah, maka memang orang yang bertauhid itu harus melanjutkan ideologi di hatinya itu kepada refleksi-refleksi adab, refleksi-refleksi perbuatan. Yang pertama itu paling tidak dalam segi keilmuan. Kalau mau Pak Mursyid Arifin cerita bahwa Teng Riki sudah 4 tahun ini berjalan, bagaimana mengkomitmenkan tauhid kita itu dengan pembelajaran-pembelajaran dan cinta kita sama ilmu pengetahuan. Maka untuk mengajarkan matematika, dawuhipun Pak Mursyid Arifin, guru harus menyebutkan ayat-ayat yang terkait, dituliskan, baru kemudian mengajarkan pelajaran yang terkait dengan. Ini sangat bagus sekali. Ini sama dengan concern kita ting stiksi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islam ting pondok kami, bahwa memang perlu integrasi Al-Quran sebagai sumber tauhid itu dengan ilmu pengetahuan. Nah, untuk memulai yang dengan ilmu pengetahuan ini kulo badhe cerita. Niki perdebatan kulo kalih rencang kulo pas kulo kuliah ting Inggris, ting the University of Leeds. Kulo ngambil filsafat ting mriko. Dan Leeds niki terkenal juga banyak orang yang concern terhadap Al-Quran. Profesor kulo niku Katolik, tapi sakmenika sampun masuk Islam. Ketua MBS sanes Muhammad bin Salman sanes, tapi MBS-nya ini adalah dan sanes Muhammadiyah Boarding School sanes. MBS ini Muslim British Society. Beliau ketuanya sanes. Alhamdulillah masuk Islam. Yang pulau kagum terhadap beliau ini adalah bahasa Arabnya itu ngewes Pak. Padahal orang Irlandia Pak. Baca kitabnya itu Masya Allah tanpa mikir, sudah langsung bisa menjelaskan. Pulau Tanglet, jenengan belajar bahasa Arabnya di mana? Otodidak. Masya Allah. Belajar bahasa Arab otodidak, wong Katolik bisa. Orang Islam ada nggak ya kayak gini ya? Kata semua. Tapi kadang-kadang buatan menunjukkan karena takut riak. Karena takut riak. Nah, Bapak Ibu sekalian, nopo yang kalau badhe ceritain. Jadi suatu kali ada teman itu yang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau metafisika alias yang tauhid.
atau yang boten tampak. Karena bagi keyakinan keilmuan dia, yang namanya ilmu itu harus terlihat dengan panca indera, teraba dengan panca, dan khususnya pokoknya yang panca indera itu sakit mencerapnya. Begitu pula dengan akal, bisa dibuktikan secara ilmiah dengan akal. Nah, pokoknya yang metafisika yang terkait dengan iman itu ditolak. Nah, sami kados yang pertama tadi saya menjelaskan ke teman dari Wisconsin itu, saya tanya teman ini, golongan tenaga, when you have been conducted with your research finding, what will you say? Dia bingung maksudnya gimana? Terus saya bilang, you did find your research finding, correct? Oh yes. Then when you conducted your research finding, what did you say? Do you believe with your research finding that your research finding is true or no? Oh yeah, I believe that. Nah, dia mengatakan bahwa kalau sampean itu sudah punya research dan riset sampean itu benar, bisa dibuktikan di lab tergantung risetnya nopo. Terus menurut Tangleti, apakah Anda percaya dengan hasil riset Anda itu sebagai kebenaran? Oh ya, saya percaya. Nah, terus saya katakan, lafal apa, kalimat apa yang Anda pakai untuk menegaskan, menunjukkan kepercayaan Anda sama hasil riset Anda? Nah, dia bilang, I believe, pakai I believe that my research finding is true. Saya percaya bahwa hasil riset saya benar. Terus saya katakan, loh kenapa masih pakai percaya? Bagaimana membuktikan kepercayaan Anda itu? Katanya lewat data-data itu. Apakah kamu merasa tidak ditipu oleh data-data itu? Sehingga kamu menyatakan percaya. Di mana letak kepercayaannya itu? Terletak di datanya atau di dirimu? Karena kalau data kan buatan sakit ngomong. Jadi di mana letak itunya, letak percayanya? Hanya dia katakan iya benar di saya. Kalau begitu coba ganti dengan bahasa yang lain. Kalau kamu nggak percaya sama yang metafisika alias kepercayaan gitu. Hanya dia diem. Artinya memang setiap orang, hatta yang ateis sekalipun, hatta yang tidak bertuhan sekalipun, dia pasti memulai ketidakpercayaannya kepada Tuhan itu dari menegasikan Tuhan. Artinya di kepalanya itu harus ada konsep Tuhan dulu, baru dia menolak Tuhan. Nek boten berarti ya omong kosong. Berarti kita semua nih boten sakit, tidak bisa lepas dari Tuhan. Nah, berarti dari sisi keilmuan kita itu nggak bisa lepas dari tauhid. Nah, kenapa kita nggak langsung saja bahwa dari sisi keilmuan kita memang nggak bisa lepas dari tauhid? Contoh lain, ting tauhid niku wonten kaitannya dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah diantaranya adalah Al-Khabir. Khabir itu maha teliti. Kalau kita percaya bahwa seperti sabda Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan sifat-sifatnya Allah, maka sebagai peneliti, kalau kita memang percaya terhadap sifat Allah yang khabir, maha meneliti, maka ketika menyajikan penelitian kita tidak akan ngawur menyajikan data. Artinya dari sisi keilmuan tauhid itu integratif dengan data-data. Orang tidak bisa menipu dirinya dengan mengatakan ini tulisan saya, sementara itu tulisan orang lain. Berarti dia tidak punya integritas. Seorang yang bertauhid pasti integritasnya tinggi. Karena seorang yang bertauhid nanti dilanjutkan menjadi muhsin. Muhsin adalah orang yang betul-betul percaya bahwa Allah pasti melihatnya. Dan kalau dia tidak bisa melihat Allah, dia yakin Allah pasti melihatnya. Itulah keihsanan. Nah, Bapak Ibu sekalian kang kula hormati,
Jadi memang dari sisi keilmuan, tauhid itu mendorong kita punya adab. Di antara adabnya adalah kita harus punya integritas keilmuan, yaitu integritas bahwa kita dalam menyajikan data itu harus bagus. Punya integritas juga bahwa objek-objek pengetahuan itu tidak hanya yang tampak saja, tapi juga bisa yang tidak tampak. Karena itu orang yang berilmu pasti juga mengakui objek pengetahuan itu wonten yang tampak, wonten yang tidak tampak. Kemudian berikutnya, ideologi tauhid ini harus direfleksikan dalam adab dalam bentuk apa? Yang kedua adalah dalam bentuk komitmen sikap. Bagaimana kita berkomitmen dalam sikap ketika orientasi ideologi kita itu tauhid. Ada contoh bagus yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kalau sudah di medan perang dengan pedang Zulfikarnya, itu semua orang bergetar, takut. Ketika di medan ilmu, beliau sangat concern, dan karena itu beliau disebut babul ilmi, pintunya ilmu menuju kebunnya ilmu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau ini jago debat juga, jago dalam menjelaskan juga. Meskipun teng hadis-hadis itu kok jarang meriwayatkan hadis, dan itu perlu diteliti oleh ahli hadis. Suatu kali seperti kita tahu, Ali bin Abi Thalib ini sudah menghunuskan pedangnya di leher prajurit kafir Quraisy. Nun sewu, kemudian prajurit ini meludahinya. Orang kalau diludahi itu mestinya tambah marah, dan memang betul Ali marah. Dan orang refleksi marahnya itu mestinya langsung tebas mawon ke kepalanya, menggelinding, sudah mati itu. Tapi apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Dia justru memasukkan sarungnya, pedangnya ke sarungnya lagi. Dimasukkannya lagi itu pedang Zulfikarnya ke sarung pedangnya lagi, sampai si kafir Quraisy itu bingung. Ya Ali, kenapa kamu masukkan lagi? Bukannya kamu tinggal tebas aja, leherku sudah selesai. Jawaban Ali sangat-sangat mengharukan, disebut di kitab Al-Futuwah. Kata beliau, aku berperang itu bukan untuk diriku. Aku berperang itu juga bukan untuk nafsuku. Dan aku berperang bukan untuk kepentinganku, tapi justru aku berperang karena jihad fisabilillah. Aku berperang lillahi ta'ala. Tadi waktu kamu ludahi, aku marah dan berubah niat di hatiku. Aku menuju ke sini marah kepadamu, dan kalau aku tebas lehermu karena kemarahanku, maka habislah nilai pahala jihadku. Ini refleksi tauhid. Refleksi tauhid. Di tengah kemarahan yang hebat, orang yang tauhidnya kuat, tauhidnya betul-betul ideologis itu justru berbalik, tidak mengerjakan perintah nafsunya, justru tetap berpegang kepada syariat. Maka kita perlu bertanya kepada pengebom-pengebom itu, apa niatnya ngebom? Apa betul itu niatnya lillahi ta'ala, niatnya jihad fisabilillah, dapat bidadari di surga apa iya? Kok cek enake iso dapat bidadari di surga itu? Emang surga kaplingnya sendiri gitu, mau ngapling surga, kemudian sampai mengkafir-kafirkan orang yang tidak sama dan serupa dengan ideologi mereka. Terus surga ini dikapling piyambak ngoten kalih kelompoknya. Padahal di surga itu enaknya bertetanggaan gitu mungkin. Banyak yang hadir ke surga, rame surga, guyub.
kados yang pengawasan pagi ini guyub sekali. Nah itulah Ali bin Abi Thalib dengan tauhidnya yang hebat, yang penuh integritas. Dia justru tidak mengikuti nafsunya, justru mengikuti tauhidnya, sehingga kemudian dia tidak melakukan yang bertentangan dengan tauhid. Itulah refleksi sikap yang hebat, refleksi sikap yang betul-betul Masya Allah ditunjukkan dengan sikap yang kesatria. Maka kemudian ditulis di kitab Al-Futuwah. Al-Futuwah niku sikap kesatria, bagaimana seorang satria muslim itu dalam melakukan refleksi tauhidnya. Wonten kisah lain Salahuddin Al-Ayyubi, kita sudah tahu nih ceritanya, tapi saya ulang mawon supados kita ingat bahwa seorang bertauhid itu dia tidak menggunakan nafsunya dalam melakukan sesuatu. Justru komitmennya yang hebat terhadap tauhidnya, yang lahir adalah kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang meningkat. Di dalam gencatan senjata orang nggak boleh berperang. Maka kemudian ketika gencatan senjata itu, Salahuddin Al-Ayyubi mendengar Pangeran Henry, panglima perang salib, sakit keras, titanus, sudah menggigil, kena titanus. Apa yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi ini? Dia justru datang ke tendanya Pangeran Henry, hanya dikawal satu pengawal mawon, satu prajurit. Ini nek boten betul-betul beriman kepada Allah nih, pasti pasukan itu yang mengawalnya sampai ke tendanya Pangeran Henry, masuk wilayah musuh. Tapi beliau percaya Allah pasti melindunginya, dan ini sedang gencatan senjata, dan dengan niat baik menolong Pangeran Henry, beliau tetap lakukan, berangkat dengan satu pengawal. Nyampe ke tendanya, beliau kemudian menyentuh tangannya Pangeran Henry. Loh iya kok panas? Kemudian beliau katakan kepada salah satu pengawal, coba kamu pulang ke tenda kita, ambil obat untuk mengobati Pangeran Henry. Terus katanya, nek sampean mati Pangeran Henry, engkau aku nggak ono lawane. Terus Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah, kita kadang-kadang terhadap musuh niku mendolimi, sedang tidak siap dibom. Kita itu terhadap musuh kadang-kadang justru melampaui batas. Padahal dalam perang etika Islam nggak boleh melampaui batas. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Gusti Allah itu mboten suka, mboten remen terhadap orang yang melampaui batas, termasuk dalam menyerang itu. Maka akhlak yang dipraktekkan Salahuddin Al-Ayyubi ini akhlak tauhid betul, bahwa dia merefleksikan adabnya dalam bentuk menolong musuh. Meskipun itu sudah musuh, tapi karena dalam gencatan senjata yang lebih beliau kedepankan adalah tauhid yang berkait dengan rasa kemanusiaan. Karena kalau kita misalnya ada orang kecelakaan nuwun sewu, waktu kita mau nolong, boten perlu kita tanglet itu, Mbak atau Mas, agamane sampai nopo Mas? Keburu Covid. Boten perlu kita tangleti, apalagi sukunya apa, daerahnya Nganjuk, apa boten Nganjuke pundi? Nek boten orang Nganjuk, boten ditolong. Bahaya sekali cara berpikir seperti itu. Nah itu cara berpikir orang jahiliyah, cara berpikir orang yang tidak bertauhid, cara berpikir orang yang pikirannya sempit. Karena orang bertauhid itu dadanya luas. Orang yang bertauhid itu pikirannya juga luas. Orang yang bertauhid itu sikap-sikapnya juga luas dalam menolong siapapun. Karena tidak rugi, Pak. Berbuat baik itu kepada siapapun buatan rugi, dan itu perintah tauhid.
Maka ideologi tauhid itu dalam kaitan adab memang tidak terputus. Nah, tadi Pak Mursyid juga cerita, wonten sakniki niku kelompok yang senengane nyalah-nyalahkan. Dikit-dikit dalilendi. Betul sih, kita memang harus bersyariat, beribadah pakai dalil. Tapi perbedaan dalil itu biasa. Bukan karena kemudian dalilnya beda lalu menyalah-nyalahkan, apalagi sampai mengkafirkan. Ini yang lagi rame ini karena biasa kalau dekat Idul Fitri, kalau Idul Adha niku antara hisab dan ru'yah. Untuk pengawasan salah satu kelompok niki mengatakan hisab itu pertama sekali yang mempraktekkan Syiah, maka Muhammadiyah sama dengan Syiah. Ngoten terus. Oh, boten Syiah, kita si B. Gitu Bu. Si B, si C, si D, sama si A. Mereka ini nggak ngerti tentang sejarah Islam. Al-Khwarizmi itu memang pencetus matematika. Asalnya Persia, tapi masa semua orang Persia Syiah gitu. Nah, ini salah kaprah. Imam Ghazali itu juga dari Persia, tapi nggih Sunni. Ibnu Sina diperdebatkan, Ibnu Sina juga dari Isfahan, tapi apa dia Syiah? Masih diperdebatkan. Tapi sebenarnya pun boten usah ngurusi sing terlalu berbeda-berbeda itu. Karena tauhid itu ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Meskipun ini ayatnya teman sebelah terus. Oh, mosok ayat dikapling-kapling. Nek wal takum minkum niku ayatnya Muhammadiyah. Wa'tasimu ayatnya sebelah. Di Quran dikapling-kapling saiki. Nggih. Jadi kita ini memang harus luas cara berpikirnya sehingga kemudian kita itu fokus mawon untuk pengembangan umat, pengembangan dakwah umat, sehingga tauhid itu betul-betul dapat dirasakan oleh umat, bukan justru yang hadir di umat saling menyalah-nyalahkan kemudian terjadi pertikaian yang tidak perlu. Karena pertikaian yang tidak perlu di kalangan umat itu aslinya berbahaya sekali. Kalau nanti ditangleti nun sewu, saya itu juga letting tarjih itu bagian kecil. Saya di PP itu masih masuk, dimasukkan teng tarjih. Terus kulo niku karena ting sendang tinggalnya, gipun pokoknya tercatat teman-teman. Tapi kulo tim penulis tafsir At-Tanwir, alhamdulillah saat menika sampun 5 juz. Mudah-mudahan ting muktamar mangke saged di launching. Mugi-mugi sampun beres. Ini editing terakhir kali tim diketuai Mas Hamim Ilyas, Dr. Hamim Ilyas. Nah, terus ini memang apa? Kalau ditangleti, mana yang harus didahulukan, perbedaan atau ukhuwah? Perbedaan dalam hal yang furu'iyah niku pun biasa. Anggap mawon sunnah-sunnah aja itu. Tapi ukhuwah Islamiyah itu justru wajib hukumnya. Maka pertanyaannya gini, kalau panjenengan hadir di majelis kemudian wonten sokalan misalnya, pas mahalul qiyam mau berdiri atau berdiri atau duduk aja? Saya itu jawabnya harus objektif. Kalau mengikuti fikih ala kita, buat usah mahalul qiyam, tidak usah. Tapi ihtiraman li ahlil bait, ihtiraman li sahibil bait, niku juga bagian dari syariat gitu. Maka saya berdiri aja. Kalau jawabnya ngoten, ya berdiri aja. Nah, tapi nek teman sebelah, pokoknya yang nggak ada dalilnya, nggak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, lagi-lagi
neraka dikapling juga, dari surga sudah dikapling, neraka nggih pun dikapling. Neraka dikapling untuk lawan-lawan fikihnya. Nah, jadi kula mboten kemudian mengatakan stokalan itu monggo dibudayakan, mboten. Tapi kita bagaimana bersikap dalam situasi ukhuwah Islamnya, itu juga penting. Nah, karena itu kita itu pendekatannya kalau di tarjih itu selalu napa niku? Burhani, bayani, irfani. Komprehensif. Jadi enggak hanya burhani mawon, endi dalile. Enggak hanya bayani, endi penjelasan dalile. Tapi juga irfani. Wonten refleksi-refleksi kearifan yang perlu kita camkan juga secara akli. Nah, Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, karena itu kita perlu dalam bertauhid ini dilanjutkan dengan adab. Dan kalau kita meniru Rasulullah Muhammad SAW, adab kita adalah adab Qur'ani. Sampun jam itu niki terakhir. Adab Qur'ani. Adab Qur'ani itu adalah menjadi orang yang robbani. Kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi kalau kita menjadi bertauhid dan adabnya adab Qur'ani, berarti ketika kita mengajarkan Quran dan belajar Quran niku harus menjadi robbani. Inggih menika adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang disandarkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu belajar dan pembelajarannya harus betul-betul terkait. Nah, niki sebagai penyemangat, kula tutup dengan cerita. Ting Mauritania niki daerah Afrika menika. 100% ting negara niki muslim. Negaranya punya kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat bagus untuk perkembangan Islam. Di antaranya adalah anak sebelum masuk SD itu sudah harus hafal 30 juz. Sanes juz 30. Harus hafal 30 juz. Jadi anak-anak di Mauritania itu rata-rata usia 7 tahun itu sudah hafal Quran. Sampun hafal Quran. Kalau nggak ada rencang, dia itu kalau murojaah, ini ku sambil main futsal, main bola, tapi nggak buat kelentu nih kok ayatnya, nggak keliru, nggak nyambungnya kemana. Kalau nanti ngimami dalam surah Al-Anfal, ini bukan wonten sing mirip kali surah Al-Baqarah. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah, niku nek pikiran kita lagi di Al-Baqarah, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Subhanallah, diingatkan. Oh iya, saya lagi baca surah Al-Anfal. Makanya kemudian saya ulang balik. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Nah, itu baru benar. Karena dua-duanya sama-sama menggunakan lam nahi. Yang satu wala taqulu, yang satu wala takunu. Kadang-kadang kita niku keliru-keliru. Nah, panjenengan nek maos Al-Fatihah sambil masak keliru-keliru napa mboten Bu? Mboten. Kenapa? Karena kita sering murojaah surat Al-Fatihah paling enggak 17 kali dalam sehari. Berarti nek pingin mboten klentu-klentu ini murojaahnya harus banyak. Jadi menghafal Quran itu aslinya gampang. Susahnya murojaahnya. Susahnya menjaga hafalan. Tapi nek pengalaman kula menjaga hafalan itu cukup dalam sholat mawon. Ting qobliyah, ba'diyah, ting
wekdal sholatnya. Nah ini di misalnya kita lagi menghafal dalam sehari 1 kaca, maka misalnya yang duhur mangke qobliyah duhur niku separuh kaca, rokaat pertama separuh kaca, rokaat kedua. Alhamdulillah, ampun. Insya Allah panjenengan ngoten boten kelanjutan dan terus hafal. Wonten niki terakhir, paling terakhir. Paling terakhir. Kula gadah murid usia 62 tahun. Pas ning Jakarta, ting Ma'had Tahfidz. Wonten ibu-ibu 62 tahun pingin menghafal Quran. Monggo kita terima aja. Beliau setoran seminggu 2 kali. Tapi nggih sangat minimalis setorannya. Alhamdulillah setelah 2 tahun hafal 30 juz. Jadi 62 tahun pas usia 72 tahun tasik diparingi kesempatan usia oleh Allah SWT sakit menyelesaikan 30 juz. Jadi di usia 72 tahun beliau hafidhatul Quran, hamilatul Quran. Masya Allah. Terus ibu-ibu jangan pernah putus asa untuk menghafalkan Quran, karena Quran itu sangat dekat dengan kita. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mencerahkan hati kita seperti Nabiullah Ibrahim mencari Allah, mencari Tuhannya, bahwa tidak logis saja, tidak yakin saja, tapi lihat ma'inna qalbi, bahwa tauhid itu di samping kita yakin adalah juga menenteramkan hati kita. Nah, ada kesempatan bertanya kepada Bu Umi, Ketua PDA TAP Nganjuk. Nah, satu putri, satu tak. Bapak Sumitro, anggota PDM Nganjuk. Ya, yang tanya ini adalah para tokoh Muhammadiyah. Kita kesempatan Bu Umi dulu. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Tadi terkait dengan ideologi tauhid itu harus memimpin adab yang benar dan sesuai dengan tuntunan yang ada. Yang saya tanyakan, saat ini seseorang ataupun kebetulan ada yang diberi kesempatan, diberi kekuasaan baik di pemerintah maupun di suatu lembaga tertentu. Kekuasaan tersebut bisakah berpaling ya apabila dia tidak mempunyai keimanan ya, dari ideologi yang benar, sehingga adabnya tidak digunakan dengan semestinya. Artinya ada beberapa keputusan ataupun undang-undang yang ada pesanan, padahal beliau adalah tokoh agama, sehingga bisa melakukan apapun sesuai dengan pesanan tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, saat ini kami sangat prihatin dengan banyaknya pondok-pondok, terutama para pengasuh ustadz. Dia mempunyai kekuasaan dan korbannya adalah tentu saja anak-anak putri, anak-anak kami, ya, generasi Qurratu Ayun, di mana di pondok tersebut tentunya adalah para ustadz itu memberikan contoh yang baik, tapi dengan kekuasaannya dia adalah mengeksploitir dari anak-anak putri tersebut. Mohon penjelasannya, sehingga bagaimana cara menjelaskan bagi mereka yang terlalu percaya membabi buta terhadap suatu seseorang itu maupun pondok tersebut. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bu Umi mantap, aktual dengan kondisi ini. Pak Mitra, monggo nanti kita rangkum. Terima kasih. Yang pertama sebenarnya bukan satu pertanyaan. Tadi kajian kita yang sangat indah ini kita akhiri jam 7. Menurut saya sebenarnya tidak jam 7,
artinya 1 jam Pak. Sehingga kalau tadi dimulainya agak mundur, ya itu harus dimundurkan. Karena apa? Kajian yang tema seperti ini sangat luar biasa Pak. Jarang ditepat Pak. Sangat untuk itu yang saran saya. Jadi yang penting 1 jam ya, karena ini sangat kurang menurut saya. Nah kemudian yang kedua, ini masuk pertanyaan ya, kiat-kiat apa untuk merefleksikan tablik ini sehingga dapat menggerakkan kebaikan di segala situasi, seperti contoh yang disampaikan tadi ya, tadi Salahuddin Al-Ayyubi dan Ali, itu sulitnya luar biasa Pak. Kita kadang-kadang sama istrinya nesu ya, itu kan sulitnya seperti itu Pak. Untuk itu mohon diberikan satu pencerahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja Ustaz Dit. Matur nuwun, pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa Ibu Umi ya, Ketua BDA, dan Pak Sinten Pak Sumitro. Okay. Saya ingin mulai dari ayat mawon rumiyin Bu untuk menjelaskan yang pertama tadi. Yang surah Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fa dammarnaha tadmira. Di ayat ini Allah sudah menegaskan bahwa kalau Allah itu berkenan untuk menghancurkan sebuah negeri, Allah itu akan membuat pemimpinnya menjadi fasik, membuat semua perintah-perintah yang ada di sekeliling para pemimpin itu masukan-masukan yang juga fasik, yang melingkarinya juga fasik, tapi tetap tidak merasa fasik. Saya tidak sedang menyebut pemerintahan hari ini, tapi saya sedang cerita Al-Quran. Nek panjenengan badhe menafsirkan mriku nggih monggo. Jadi apa kefasikan? Kalau kita cerita tentang pemimpin, itu wonten 2 model kefasikan di Quran. Yang pertama adalah Namrud, yang kedua adalah Fir'aun. Sehingga di Quran itu sebenarnya politik yang busuk, politik yang korup, itu contohnya 2 nih. Jadi yang Namrud itu kita sebut aja namanya sistem politik despotik. Sementara yang satunya, yang despotik itu Fir'aun. Kalau Namrud itu otoriter. Sementara kalau Fir'aun itu despotik. Bagaimana yang lahir dari model kepemimpinan ini? Nah, kalau model Namrud ini, semua kepemimpinan dan kebijakan yang lahir harus dari dia. Kalau enggak, maka enggak boleh, dianggap enggak bagus. Misalnya, kalau ada yang menentang tentang vaksin, meskipun vaksin ini debatable gitu, atau misalnya jangan vaksin, reklamasi. Nah, misalnya reklamasi bukan debatable. Nah, yang misalnya anti reklamasi itu langsung disebut nggak merakyat, nggak pro rakyat. Padahal reklamasi ini justru tidak pro rakyat, tapi dibangunlah satu model-model kampanye yang mengatakan justru yang anti reklamasi adalah yang tidak pro rakyat. Dan itu terus dikampanyekan. Nah, sampai kemudian siapapun yang mengkritik itu akhirnya harus berlawanan dengan pemimpin otoriter. Nah, beda dengan itu yang despotik. Despotik ini selalu wonten 3 rangkaian kolaborasi jahat. Kolaborasi dari pemimpin itu sendiri, pemimpin politik eksekutif yang biasanya dibantu oleh pengusaha dan birokrat.
Maka teng Firaun niku wonten rencange namanya Qarun sebagai simbolisasi pengusaha dan Haman sebagai simbolisasi birokrat. Dan ini betul-betul saling jalin berkelindan, berkolaborasi jahat untuk selalu memenangkan pertempuran. Nah, Indonesia kirangan itu masuk Namrud atau masuk Fir'aun, atau jangan-jangan gabungan keduanya. Panjenengan nggih sing sanjange kesimpulannya dari panjenengan. Kula cuman bertanya. Setuju nggih? Masya Allah. Nggih. Jadi bagaimana hukumnya? Hukum pemimpin seperti ini bagaimana? Ya, kita punya mekanisme konstitusional. Tapi mekanisme konstitusional itu juga mensyaratkan paling tidak 50 plus 1 seluruh anggota parlemen, DPR plus MPR kalau mau melakukan impeachment harus itu syaratnya. Dan wonten bukti mana yang disebut inkonstitusional. Nek boten nggih ya nggak bisa. Tapi prosesnya dipanjang, harus ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini panjenengan seberat toh? Nggih, sampun nek ngoten, mboten nonton jawabannya nek ngoten. Daripada kita marah-marah ya nggih. Ya pun jawabannya ngoten sami-sami ngertos. Seperti itu. Nah, jadi kita doakan mohon Bu. Kita doakan, doanya wonten dua cabang. Kita doakan pertama, ya Allah mudah-mudahan diparingi hidayah. Atau nek boten urun teng hidayah, ya monggo kersa panjenengan ya Allah pun dikapakaken mawon. Ini ku doanya. Nggih kan pilihan doa Rasulullah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi nek malaikat Jibril apa tak hancurkan aja. Terus malaikat Jibril. Ya panjenengan badhe donga ala malaikat Jibril napa ala Rasulullah monggo jenengan anu mawon pilih. Lajeng nomor kali terkait dengan pondok. Nggih niki memang problem sampai kemudian pondok yang tidak melakukannya pun kena dampaknya. Beberapa hari yang mungkin panjenengan yang di sini juga merasakan ya, bagaimana di pondok itu juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari para wali santri. Bahkan ada wali santri kemarin dari Sumatera, anaknya sudah datang, kemudian nggak tahu gimana diskusi dengan orang tua dan sebelahnya, kemudian dibawa pulang. Saya nggak mau anak saya nanti di sini dilecehkan. Waduh, iya kena dampaknya kita. Tapi kita mau menjelaskan sampai kados pripun mawon, sini beda Bu dengan yang sana. Tapi nggih pasti sudah tidak mendengar. Nggih pun monggo. Nah, ini memang harus menjadi komitmen kita bersama bahwa pendidikan itu harus menjadi tempat yang aman untuk siapapun, terutama untuk anak didik kita. Laki-laki ataupun perempuan sama. Artinya mereka harus dilindungi dari pembulian, dari pelecehan, dan apapun itu bentuknya. Karena pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga pada laki-laki. Nah, sehingga cuman memang yang sangat bahaya itu kalau terjadi pada perempuan. Meskipun pada laki-laki juga bahaya karena secara psikis nanti juga dia mungkin akan trauma dan seterusnya. Nah, ini kami di pondok itu punya, saya kira di pondok manapun ada sistem dan mekanisme untuk itu. Mungkin seluruh pimpinan, ustadz, asatidz dan ustadzat dan juga para pamong di pondok itu dapat menerapkan dengan baik. Kula nyuwun pendonga panjenengan semua, mudah-mudahan kami yang ngurusi pondok ini dapat istiqomah untuk menjalankan kebaikan. Nah, lajeng dari Pak Sumitro, apa mau nggih? Kula supen Pak tentang apa mau? Oke, bagaimana mengamalkan tauhid itu nggih? Baik. Nggih, memang perlu latihan, Pak. Perlu latihan. Latihannya niku
niki ngeten nggih, niki kula belajar dari guru kula teng Muhammadiyah sini. Teng Muhammadiyah Jember. Wekdal kula teng IPM pas kula teng SMP kan teng Aliyah. Tapi kula SMP itu teng PII sini, lajeng teng Aliyahnya baru teng IPM. Nah, terusnya zikir bitanafus. Zikir dengan disadari, dihayati, sampai kemudian merasuk ke dalam diri kita, karena kita niku sebenarnya energinya wonten gangsal. Iki nuwun sewu, Pak. Kula cuma menyampaikan apa yang disampaikan guru kula. Pertama niku energi kita itu berasal dari nafas. Panjenengan kalau marah, nafasnya niku mesti tersengal-sengal. Nggak bisa kita menahan nafas sampai rasanya itu ngomong pun kita jadi tersengal-sengal, megap-megap. Maka perlu latihan zikir tanafus ini. Yang pertama nih, sebagai penyeimbang energi nafas. Nah, teng tapak suci niku latihan kuda-kuda sih. Napa ngoten nggih? Kula cuman anu mawon mendapatkan penjelasan. Kula rutin latihan kuda-kuda, Pak. Kuda-kuda mawon tapi Pak. Untuk melatih nafas nih, latihan nafas. Terus kula senden ting tembok, habis itu latihan pernafasan. Cobi panjenengan 1 menit mawon untuk pertama. Niku pun gejek-gejek. Nggih. Jadi niku latihan nafas untuk menseimbangkan antara energi nafas kita dengan energi tubuh. Nah, kemudian nomor kali niku energi pikiran. Kadang kita marah itu karena pikiran, bukan karena kebanyakan mikir dan kebanyakan pikiran, boten, tapi karena pikiran kita itu yang menggerakkan kita untuk marah. Dan itu terjadi karena ada hubungan antara tubuh kita dengan pikiran. Kalau sering mencontohkan ke santri-santri itu gini, coba kamu cubit teman sebelahmu, sakit, yang sakit mananya? Tubuhnya. Nah, cobi niku kemudian pikiran menggerakkan kita untuk mengatakan, ini kok nyubit sampai loro misalnya. Akhirnya balas niku mesti biasanya lebih keras dibandingkan yang pertama. Nah, niku karena kita digerakkan oleh pikiran. Maka berarti zikir kita juga harus zikir-pikir. Nah, zikir dalam pikir niku biasanya ngeten latihannya. Latihannya adalah ketika kita berzikir, zikir napa mawon, bisa zikir istighfar, bisa zikir napa mawon, niku pikiran kita diarahkan ke zikir itu. Terus berusaha sehingga ketika kita marah, kita langsung berusaha mengarahkan zikir kita ke pikir itu. Maka energi pikir kita akan menjadi landai, menjadi seimbang. Nah, kemudian energi yang ketiga itu energi tubuh, Pak. Energi tubuh ini biasanya kaitannya kalau emosi nafsu. Panjenengan kegigit semut, dingetenaken mon semut sampun pergi. Boten kedah jenengan mendet patil, mendet apa? Palu. Kemudian jenengan pukul semutnya itu karena sampai panjenengan marah. Niku berarti energi tubuh kita dan nafsu kita nggak seimbang. Tenaga yang kita keluarkan untuk mukul semut itu justru nggak seimbang dengan kekuatan yang kita butuhkan. Jadi energi tubuh kita dengan nafsu kita perlu diseimbangkan dengan cara apa? Terus ini memperbanyak puasa. Karena apa? Karena tubuh kita yang terlalu sininya bukan gendut sih, menurut saya yang terlalu tambun itu membuat nafas kita juga tersengal, akhirnya emosian biasanya. Nah, itu karena tubuh kita nggak bisa seimbang. Nah, yang terakhir kita punya roh. Nah, roh ini latihannya itu dengan mengosongkan pikiran. Tapi mengosongkan pikiran itu cukup sholat mawon ting Islam. Kalau ting agama lain mungkin wonten meditasi, wonten yoga dan lain semacamnya. Nah, ting kira wonten wudu, wonten sholat. Nah, itu menyeimbangkan ruh untuk latihan di ruh. Nah, sholatnya pripun? Ya, sholat khusyuk niku anugerah. Terus sanes usaha kita.
Nah, karena anugerah kita minta sama Allah, ya Allah berilah kekhusyuanku untuk sholat, sehingga kemudian sholat betul-betul kita hayati sebagai ini. Tapi biasanya kalau santri-santri itu Allah udah, waduh jemuranku. Atau kalau ibu-ibu Allah, aku semata ini kompor burung ya. Jadi itulah mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi seimbang semua. Jadi kita marah itu karena tidak. Nah, tauhid itu keyakinannya yang kemudian mengikat itu semua. Maka semua energi tadi kalau diikat dengan tauhid, kita yakin bahwa insya Allah melakukan apapun yang baik itu untuk diri kita. Marah nggak ada gunanya, ini nggak ada gunanya, dan seterusnya yang buruk-buruk mesti mata-mata gunanya. Maka Tamawan, Terima kasih Ustaz Dr. Bid Haidir, Hizbullah Haidir. Hadirin sekalian, sebagai penutup ini ada hadis Nabi, 3 hal yang dicintai oleh Allah untuk menenteramkan hati dan mencerdaskan pikiran kita. Yang pertama adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kita beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan Allah dengan apapun. Yang kedua, hendaklah kita selalu menyambung hablum minallah, selalu menyambung kepada Allah. Yang ketiga, wala tafarraqu, tidak bercerai-berai. Itu 3 hal yang dicintai oleh Allah. Sebagai refleksi tauhid adalah yang pertama, kita itu tidak menyiar-nyiarkan informasi yang tidak jelas, informasi, sumber informasi, gila wakola. Dan yang kedua, jangan banyak bertanya bila sudah jelas. Dan yang ketiga adalah tidak menyia-nyiakan harta. Nah, harta ibu-ibu yang kerudungnya sudah 3 almari, tidak perlu beli kerudung lagi, sumbangkan ke panti asuhan, sumbangkan ke Masjid Muhammadiyah. Kan gitu Pak Mikro ya. Yang sepatunya bapak-bapak sudah 1000 pasang, tidak perlu beli sepatu lagi, jasnya sudah berlemari-lemari. Hentikan kita berbelanja yang tidak bermanfaat, tapi kita belanjakan yang lebih bermanfaat, yang untuk investasi akhirat sebagai refleksi tauhid. Wa insya Allah kita akan ketemu lagi hari Ahad tanggal 14 dengan Prof. Abdul Mukti. Insya Allah kita akan kabari. Saya sampaikan pada jamaah supaya tenang hatinya. Pak Mukti insya Allah menjadwalkan, Bu Umi insya Allah Pak Mukti menjadwalkan. Banyak yang bertanya, Pak Khalid bagaimana? Pak Mukti insya Allah sehat walafiat, baik-baik saja, dan insya Allah menjadwalkan. Termasuk yang di Gronggot hari Sabtu pada acara tabligh akbar, dan juga nanti di RSI Asia, mudah-mudahan belum diresmikan. Nanti menunggu Pak Mukti ya. Nah, ini informasi insya Allah kita kabarkan, dan selalu kami komunikasi dengan Pak Abdul Mukti. Kemudian yang kedua, insya Allah pengajian keliling yang akan datang hari Ahad tanggal 31 Juli, tempatnya di Masjid Al-Mujahidin, Perguruan SME SMA Muhammadiyah Kertosono, Jalan Muria. Yang insya Allah akan memberikan pencerahan adalah Bapak Dr. Muhammad Sultan Amin, dengan tema masa depan Islam. Saya kira itu, mohon maaf tidak ada salah atau khilaf. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum, dan terima kasih Ustaz Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.